Assalamualaikum, selamat pagi. Ini subuh-subuh kita berangkat jadinya jam 5 subuh. Yang biasanya kalau perjalanan ke Jawa Tengah itu lewat jalur selatan. Kali ini ke jalur utara, jadi nggak belok ke Cicalengka arah Nagrek. Ini kita lewat Jatinangor karena mau via Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baru tahu loh, di depan Jatinangor ternyata ada pom bensin. Ngisi pertama di SPBU Jatinangor 400.000. Itu ibu ya, isinya lauknya tempe tahu, dikasih toge, timun, bumbu kacang, kemudian kecap pasar bon. Nanti pakai bawang goreng udah bisa. Bapak mau cobain nasi lengko apa mau empal? Mau pakai nasi bisa, mau nasi apa lengko. Boleh. Itu biar ada kipas tuh. Tempatnya luas. Seneng ya kalau luas gini. Baru mandi udah sumuk lagi anaknya. Makanya kan aku bilang, aku nggak mandi. Empal gentongnya 1. Nah, mau makan nggak? Mau makan nggak? Halo, assalamualaikum. Sekarang lagi ada di Empal Gentong Haji Aput. Jadi kita berangkat pagi nyubuh tadi dari rumah 4:30. Terus nyampe di Cirebon tuh tadi 7:30 hampir jam 8-an lah ya. Sempet rest dulu di Gria daerah apa Plimbon apa sih namanya Plumbon ya? Aduh kurang tahu. Terus di situ kita rest dulu, beli oleh-oleh dulu karena nggak sempet beli oleh-oleh buat yang ketemu di Semarang. Beli oleh-oleh di Gria. Habis itu maju dikit sekitar 10-15 menit ke Pleret, itu langsung kita makan di Haji Aput, sarapan dulu. Ya ini baru mandi tadi 10 menit yang lalu udah sumuk lagi. Gak mau diem, tapi emang gerah banget sih. Di Bandungnya udah gerah apalagi di sini kan ya. Terus katanya Haji Aput papar kotok kata orang-orang yang mudiknya ke Cirebon. Yuk kita cobain. Ini dia nasi lengko. Jadi dia tuh nasi ada togenya kayak udah kecambah ya. Terus ada tempe, ada tahu, terus kayak ada bumbu lengkonya gitu khusus kayak bumbu khasnya Cirebon, sama kecapnya katanya beda kalau di sini. Terus ada acaranya tuh pakai mentimun. Ini dia empal gentongnya. Aku pakai lontong karena kayaknya kalau pakai lontong tuh lebih nikmat aja gitu ya kan, berkuah santan. Jadi kayak sarapan lontong kari gitu. Aduh kangen banget deh makan ini beneran. Yuk kita cobain, mari kita try. Seksi. Ih tapi ini kayaknya campur apa daging aja? Oh daging. Aku sukanya daging aja, kadang nggak bisa makan jeroan. Dagingnya juga lumayan, potongannya gede-gede. Worth lah. Tuh. Udah komplit rasanya kalau ke Cirebon nggak cobain tahu gejrot di kotanya langsung. Nah sekarang aku mau cobain yang empal gentongnya. Jadi sambalnya tuh sambal hijau, atau enggak pakai bubuk cabai. Itu kenapa kalau di sini ada bubuk cabainya? Cobain ya. Cobain pakai bubuk cabai dikit aja dulu, kayak Aida gitu loh bubuk cabainya. Tadi sih udah cobain kuahnya. Ini dikasih lagi. Pedes sih, tapi cuma kayak pedes tenggorokan doang. Lidah kurang, coba ya tambahin dulu. Ini sambal aku sih lebih enak sama sambal hijaunya. Dan ini tuh kuahnya tuh walaupun masuk tapi nggak enak gitu loh.
Enak. Dagingnya juga lumayan, potongannya tuh agak tebal-tebal. Hmm. Saya nggak boleh makan emping, kalau emping udah nikmat banget dan dagingnya nggak bau ya. Padahal makan lagi di depan, tapi dia tuh nggak bau sama sekali. Jadi buat aku yang nggak terlalu bisa makan daging, ini bisa. Coba. Oke, nah kalau tadi gue nyobain empal gentong, sekarang aku nyobain nasi lengko. Nih, terus ini bumbunya tuh kayak bumbu batagor gitu, kayak bumbu batagor gitu, guys. Nah ini coba ya. Enak. Bumbunya enak. Oh jadi kayak bukan bumbu petis? Ya, Petis apa batagor? aku sih ngerasa kayak bumbu batagor ya. Nggak makan, Nak? Enggak. Kenapa? Udah makan sosis ya? Kamu bikin video. Mana coba lihat? Oh iya. Oke. Baunya kayak bumbu petis. Baunya nggak bau petis. Tapi rasanya rasa bumbu batagor. Kalau buat aku ya. rasanya Jadi bumbu kayak makan batagor. nasi pecel nggak sih jatuhnya? Oh oke. Gak usah disambelin lagi, udah pedas. Kalau aku sih kayaknya cukup. Cobain itunya, Pak. Nah, ini Ali. Coba berjerat langsung. Enak, terus Seger. bumbunya seger, cabenya juga seger. Beda ya kalau dari sini, nggak ada yang suka kayak agak bau pesing gitu loh kalau tahu gejrot kalau di Bandung. Iya, iya. Kayak bumbunya tuh agak kurang. Kalau ini oke ya. Ini oke. Terus ini enak. Ini enak banget karena di kotanya langsung. Nih aku kalau ke Cirebon belinya Jenisa karena punyanya temen aku. Jenisa sama Jennifer tuh sebenarnya sama. Jennifer tuh punya neneknya. Jenisa tuh punya papahnya gitu. Masih saudaraan. Nih, jadi kalau ke Cirebon atau ke Kuningan, aku sempetin beliin Jenisa atau enggak Jennifer. Terus ini kan nama tokonya Toko Pangestu, pernah aku review karena dia tuh pianya enak, apalagi yang di pusatnya di Jalan Sukalila itu pianya benar-benar wangi banget, fresh from the oven. Mau lihat apa, Neng? Hey, ih, kalau nempelin. Kita sekarang lagi Jadi kita lewat mana Pak jalurnya? ini kita masuk tol di Palimanan ya? Ya, jadi kita lewat lingkar luar ya. Yes, ini tinggal keluar. Jadi mutusin lewat ke Palimanan kenapa tuh? Biar lewat tol kita hemat waktu. Waktu adalah uang. Uang. Tapi kalau tadi masuknya dari Cirebon lumayan ya 270-an lebih. Kalau tadi dari Bandung full ke Semarang 400 lebih, 450 lebih. Jadi ini ceritanya menghemat. Tapi lumayan sih. Sebenarnya jalurnya lancar gitu. Kalau misalkan lewat jalur biasa juga. Tapi berhubung pas ngitung waktu dari Cirebon ke Semarang tuh 5 jam 50 menitan, hampir 6 jam. Dan kita ada janji, jadinya kita harus mempersingkat waktu jadi 3-4 jam. Dan setelah berhitung-hitung gerbang tol Pemalang, ke Palimanan sih? Iya, Pemalang. Iya, Pemalang itu lebih cocok. Masuk di kantong dan pas juga untuk hitungan waktunya. Masuk ke gerbang tol Pemalang. Pemalang ya, bukan Palimanan ya. Pemalang, sis. Ya sis. Pastiin dulu ada itolnya. Kalau tol ini kan aku baru pertama nih ya. Dia ada rest areanya nggak?
Makanya aku juga baru. Parah. Kita sebagai newbie. Iya, gimana nih, bro? In 300 meters, slide left onto the ramp. Kenapa pakai itu, bro? Mau bikin video ya nanti ya? Ini Putri tidur, lihat tidur mulu. Incas nih tidur terus, Incas. Slide left onto the ramp. Jagoan tidur nggak? Kita ke kiri ya? Emang ke kanan ke Jakarta, sayang, putar balik lagi tuh Cirebon. In 400 meters, merge onto the road. Dan lewat masuk gerbang tol Pemalang, nanti keluar di Semarang itu. Continue for 108 kilometers. Bunyi terus ini Cimet. Harga tolnya di 163 apa 167, dan memangkasnya lumayan. Jadi kalau misalkan lewat non tol itu 3,5 jam, tapi kalau lewat tol cuma 1,5 jam. Worth banget kan? Ini seharga tol Bandung Jakarta nggak? Masih mahalan ini ya? Oh, berarti lebih jauh ya? Jadi oke. Ini lumayan lah mangkas waktunya ya, worth kan? Cuma tolnya lumayan ya, agak bergelenjul. Tuh. Ingat tolnya ini tau, apa sih tol yang kalau dari Cirebon? Cipali. Ah, inget tol Cipali. Penyegaran dulu guys. Beli pakai voucher Indomaret cuma nambah 3.500 ya, Neng. Seger nggak? Untung bisa ngadem di sini. Seger, Ibu. Seger nggak? Lihat Bubun. Enak. Gerah banget, seger. Duduk atau makannya duduk. Supirnya cina, Pak. Capek, Pak. Lumayan, udah. Yuk, yang makan yang pintar biar nggak masuk angin. Perjalanan lagi. Udah tadi es krim. Apa sih Pak tadi aku tuh mau ngejelasin tapi aku nggak tahu. Oh, 3379 ya? Iya. Daerah Batang ya? Ini Heeh. ya kayaknya nggak hafal. Kita tuh pertama kali kesini jadi nggak tahu, baru mengenal. Hati-hati. Jadi kendaraannya kalau yang baru belok dari sana set ke sini teh pada cepet karena kan dari pas di tol kamu mau ngerem dan mengurangi kecepatan teh harus menjaga keseimbangan ya. Jadi banyak yang kenceng gitu si mobilnya teh. Jangan sampai kayak mobil van guys, mogok di jalan. Itu punya orang, udah biarin aja. Mau sampai kayak gitu. Ngisi lagi di Kabupaten Batang 100.000. Ini full pakai Pertalite. Coba habis berapa? Kali kagum. Kayaknya emang exit sini kali ya? Nggak ngerti aku. Mundur. Pemalang. Ini atau 63. Berarti emang exit sini kali. Ini udah Semarang berarti? Belum. Ruas tol Batang Semarang. Oke. Akhirnya sampai juga di kota Semarang. Lama perjalanannya total 10 jam dan itu tuh 2 kali rest di Cirebon sama di Batang. Total ngisi BBM-nya sekitar 500.000 pakai Pertalite, jadi 500 liter lah Bandung Semarang pakai Honda CR-V Gen 2 tahun 2005. Oke, see you di next video.